Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Munir, dengan NIM 204 10 50 20 100. Saya berasal dari kelas ekonomi syariah 3 Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hafiz MSIPU tentang materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan islami. Nah, apa sih definisi inflasi? Nah, di sini menurut Budiono, materi inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, artinya harga secara umum atau menyeluruh atau secara agregat terus meningkat dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Misalkan harga beras yang biasanya per kilo itu 10.000 naik menjadi 11.000, maka nilai uang akan turun. Contohnya kita membeli semen yang biasanya per karung itu 50.000 naik menjadi 60.000 per karung. Nah, kita mengeluarkan uang 60.000 untuk membeli sekarung semen. Nah, biasanya itu 50.000, itu menjadi 60.000. Nah, itu dengan uang 50.000 kita tidak bisa membeli sekarung semen dikarenakan harga semen itu naik. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Nah, selanjutnya macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada tiga. Pertama berdasarkan hasil inflasi, yang kedua berdasarkan penyebab inflasi, yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Karena secara teknis kita lebih mendalam dengan macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, di sini ada tiga yang berdasarkan inflasi sifatnya, yaitu pertama inflasi merayap. Inflasinya itu di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua itu inflasi menengah. Inflasi yang antara 10 sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga atau yang terakhir inflasi tinggi. Inflasi yang di atas 100% dalam setahun. Bisa ditarik kesimpulan semuanya ya. Misalkan harga semen normalnya itu 50.000 per karung, naik 10% atau misalkan 5%, dengan berarti harganya apabila naik 5% ya dengan menjadi 52.500. Itulah yang disebut inflasi merayap. Dan yang selanjutnya apabila naik 10 sampai 30%. Nah, misalkan naiknya itu 20%, maka harga yang kita berikan atau kita yang bayarkan itu menjadi 60.000. Yang awalnya itu 50.000 naik 20% menjadi 60.000. Itu yang disebut inflasi menengah. Dan selanjutnya yaitu kenaikan atau inflasi sampai 100.000, yang tadinya harga semen 50.000 per karung naik menjadi 100.000. Nah, itu yang dinamakan inflasi tinggi. Dan yang selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi tersebut. Nah, di sini ada dua, yaitu inflasi permintaan. Inflasi permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat yang sangat tinggi kepada berbagai macam barang. Nah, misalkan permintaan gula yang sangat tinggi, padahal barangnya atau bahan pokoknya yang digunakan untuk membuat gula yaitu tebu, persediaannya sedikit. Nah, di sini maka harga gula itu akan naik dikarenakan tebunya itu sedikit, maka
maka permintaan pasar yang sangat tinggi dikarenakan barangnya yang sedikit. Dan yang selanjutnya yaitu inflasi penawaran. Nah, inflasi penawaran itu ada dua, yaitu timbul karena biaya produksi dan berkurangnya penawaran agregatif. Nah, yang pertama karena kenaikan biaya produksi. Nah, misalkan mobil yang biasanya itu 200 juta dikarenakan produksinya atau bahan produksinya itu mengalami kenaikan, misalkan plastik ataupun besi itu mengalami kenaikan, maka mobil yang dijual itu juga akan naik. Yang awalnya itu harga mobil yang biasanya 200 juta naik menjadi 210 juta. Dan yang selanjutnya itu berkurangnya penawaran agregatif. Nah, berkurangnya penawaran agregatif. Nah, di sini misalkan stok beras atau produksi beras yang biasanya itu 1 ton dalam seminggu, sedangkan permintaan mencapai 2 ton dalam seminggu, maka harga beras tersebut naik. Nah, inilah yang menjadikan inflasi dikarenakan permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Nah, yang selanjutnya berdasarkan asal dari inflasi. Nah, di sini asal dari inflasi itu ada dua. Yang pertama yaitu berasal dari dalam negeri, yang kedua berasal dari luar negeri. Nah, yang inflasi yang berasal dari negeri itu misalkan harga gula yang naik dikarenakan harga tebu naik, maka terjadilah inflasi dalam negeri tersebut. Nah, yang selanjutnya inflasi berasal dari luar negeri. Nah, misalkan di sini perusahaan minyak membuka perusahaannya atau membangun perusahaannya di negara Afrika. Nah, sedangkan negara tersebut atau negara Afrika tersebut tidak cocok untuk diambil minyaknya, ataupun kurang baik, ataupun juga sumber dayanya yang kurang, maka harga minyak tersebut naik. Itulah yang menjadikan inflasi dalam luar negeri. Nah, yang selanjutnya sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi itu ada 3, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Nah, inflasi permintaan. Inflasi permintaan yang sudah kita bahas tadi, inflasi permintaan, demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi ini dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Yang dijelaskan tadi, permintaan konsumsi masyarakat terlalu kuat dibandingkan dengan penawaran, maka terjadilah inflasi. Yang selanjutnya inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull atau permintaan dan cost pull atau penawaran. Inflasi ini disebut dengan inflasi campuran. Nah, yang selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, di sini pembagian inflasi itu ada 2, yaitu yang pertama natural inflation atau inflasi alami, yang kedua human error inflation atau kesalahan dari manusianya. Nah, yang pertama natural inflasi atau inflasi alami. Nah, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh seseorang atau orang. Menurut Ibnu al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau menaiknya permintaan agregatif. Nah, misalkan ada musim kurban. Nah, biasanya banyak orang yang menjual hewan kurban. Nah, pada saat itulah hewan kurban naik. Misalkan
kambing yang biasanya itu yang ukuran sedang atau yang dewasa yang siap kurban, yang harganya itu biasanya 1 juta, pada musim kurban naik menjadi 1,2 juta atau 1.200.000. Nah, yang selanjutnya human inflation error atau kesalahan dari manusia. Di sini ada 2 kesalahan, yaitu yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua itu pajak yang berlebihan, yaitu bisa yang artinya pemerintah terlalu banyak atau terlalu tinggi menarik pajak pada perusahaan, maka perusahaan mengimbangi dari penarikan pajak itu dengan menjual barang dengan lebih mahal. Yang kedua, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan, maka peredaran uang terlalu banyak, maka harga semakin banyak uang nilainya turun. Nah, yang selanjutnya dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ada beberapa dampak di sini. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi uang tabungan, nilai simpanan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Dan yang selanjutnya melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Nah, di sini misalkan masyarakat menabung uang di bank yang seharusnya uangnya itu bisa digunakan atau dibelikan mobil ataupun rumah. Jika terjadi inflasi, maka masyarakat tidak bisa membeli barang atau membeli rumah atau mobil dengan uang tersebut, dikarenakan inflasi, harganya naik, sedangkan uangnya itu tetap nilainya. Maka itulah yang menjadi sebab semangat masyarakat menurun untuk menabung di bank. Yang selanjutnya meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang mewah non primer dan barang mewah tersebut. Yang selanjutnya mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Nah, yang selanjutnya solusi. Nah, di sini solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, di sini solusinya itu ada 2, yaitu yang pertama dengan kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Nah, di sini kebijakan fiskal itu dengan tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Nah, pemerintah memberikan penarikan pajak tidak terlalu tinggi agar nilai produksi tidak naik, atau memberikan subsidi kepada perusahaan agar produksi barangnya itu tidak naik ataupun mahal, ataupun bisa dengan subsidi atau penarikan pajak itu bisa bisa menyebabkan pemerataan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Nah, suku bunga yang sekarang itu yang sangat berdampak agar masyarakat tertarik pada investasi, maka suku bunga itu dinaikkan untuk agar masyarakat tertarik pada investasi real. Nah, bank syariah atau bank Islam itu harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan
dan jangka panjang demi mencapainya harga stabil dan tujuan sosial ekonomi Islam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu dari tutur kata ataupun kata-kata yang susah dicerna, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.